Dari awal ada salah, developnya akan salah, gitu ya. Salah di awal akan salah di belakang. Teman-teman, saya mau tanya dulu. Duduk. Teman-teman, ketika kita belajar mengenai L1, L2, L3, L4, saya ulang lagi ya. Ketika Anda belajar L1, L2, L3, L4, menurut Anda apa yang bisa disimpulkan mengenai tim dan bagaimana cara mendevelop tim untuk Anda? Kamu bisa simpulkan. Yuk, yes bro. Betul. Betul. Terima kasih. Nah ini menarik nih. Sekarang saya mau nanya, bagaimana kalau orang tersebut yang Anda rekrut adalah orang yang pengalaman? Ulang lagi, orang yang Anda rekrut adalah orang yang pengalaman. Misal contoh, Anda rekrut Coach Arif, Joy Prudential. Seperti ya? Anda rekrut Coach Arif, Joy Prudential. Menurut Anda, prospecting saya L berapa? Itu menghina itu. Bro, gue pernah masuk majalah SWA sebagai marketer tua tahun 2006 dan itu yang terbaik se-Indonesia, bro. Masuk majalah SWA sebagai penjual terbaik, bro. Prospecting itu cuma hanya untuk menulis nama, betul? L berapa sih? L4. Approaching? L4. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Presentasi mungkin saya bukan L4, bisa jadi L1 karena bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Fact finding? Gak mungkin. Itu teknik ilmu coaching, bro. Malah gue ngajarin kok materi fact finding. L4. Berarti pertanyaan, servicing? L1. Gue kagak ngerti. Referral? Enggak mungkin, referral tuh paling jago. Semua customer gue pasti balik lagi sama gue, gak mungkin enggak. L4. HO? Enak aja, gue bikin buku, bro. Bro, gue bukan sama lo. Gue bikin buku sampai gue ngajarin para orang-orang leader Prudential bagaimana HO yang bagus, gue ngajarin kok. Closing? Sales? Maksudnya saya mau nunjukin gini loh, saya baru apa? Artinya kalau Anda ngerekrut saya, kerja keras Anda nggak akan banyak. Kerja keras Anda cuma di presentasi sama di servicing. Jadi apa hubungannya dengan pengalaman 5 tahun itu? Itu hubungannya. Coba Anda ngerekrut ibu rumah tangga, nggak pernah bisnis, nggak pernah jualan, nggak pernah dagang, nggak pernah apa-apa. Mau Anda jadi bisa, tapi semua L1 lebih lama prosesnya. Saya ambil contoh simpel ya, sederhana. Ini contoh nih, ada satu orang di Prudential Jakarta. Dia direkrut nih, join di Prudential. Dia sebelumnya adalah komisaris dari Adira Group dan sekarang jadi pemilik agensi ya di Jakarta. Pertanyaannya, ketika dia join di Prudential, ngedevelop dia lebih gampang nggak? Gampang, orang presiden komisaris kok, dia punya pulau kok, ngurusin pulau di Pulau Bintang. Lebih gampang nggak jadinya? Gampang. Pertanyaannya, dia curang lagi. Curang, maksud saya curang tuh artinya gini kayak, dia rekrutnya siapa? Itu yang dia para manajer dari kantor belakang dia. Curang ya? Tapi gitu dong, jelas ya. Akibatnya apa? Semua yang duduk sama dia naik, setiap tahun naik semua. Udah langsung buka agensi. Pinter nggak? Pinter. Masuk akal? Ini contoh lagi.
Cumuyong tuh, itu sahabat saya di Jakarta, itu pernah jadi top UM nasional. Itu orang lucu juga. Dia kerja di perusahaan asuransi, saya lupa ya, perusahaan asuransi apa ya? Pokoknya bukan asuransi jiwa ya, tapi ngerti tentang asuransi. Dia pinter, yang deket sama dia siapa? Yang deket sama dia adalah manajernya dia yang diliput di perusahaan asuransi itu. Joy di Prudential, AM semua tuh, SAM semua tuh. Dia sampai punya AM direct udah sampai 7, dari AM 7, udah AM abadi. Pinter kan? Pinter, dapet yang pinter. Jadi artinya maksud 5 tahun itu artinya sebenarnya Anda kerja kerasnya nggak akan berat teman-teman. Contoh lagi, Anda tahu kalau yang ibu tahu nih harusnya, yang masak, kalau nggak masak yang nggak tahu. Tahu pondan? Tahu apa tuh pondan? Tepung bikin kue, ngerti bro? Ngerti ya. Tepung bikin kue itu pemiliknya pondan itu Joy Prudential loh. Yang punya pabrik loh. Gila ya Prudential ya, sinting. Tahu Krakatau Steel? Itu salah satu komisaris Joy di Pro SHM. Gampang gak developnya? Gampang, tiap tahun masih naik. Salah rekrut, salah nasib, salah dompet aja loh. Kenapa enggak? Apa sih tujuan gue ngomong kayak gini? Tadi yang seperti ngomong, kita jadi lebih mudah mengklasifikasikan agent, mendevelop agent jadi lebih cepat. Jangan salah sembarang ambil orang. Masuk akal? Yo. Jadi kalau mama tanya, jadi jangan cari orang yang benar-benar yang fresh habis gitu. Kecuali memang lo maunya anak muda semua, anak kuliah, kalau lo mau cepat, cari. Kalau mau cepat ya, jadi manajer ya. Lo rekrut aja para manajer. Rekrut aja para manajer dari perusahaan-perusahaan besar. Cepat kan kan? Apalagi kalau dari institusi keuangan, cepat aja gitu. Dari bank, cepat tuh pengen. Terus Setiawan Nur Cahya di Jakarta. Saya masuk Prudential pertama kali dari Setiawan Nur Cahya. Saya kenal sama Prudential dari Setiawan Nur Cahya. Setiawan Nur Cahya, latar belakangnya pernah di, kalau nggak salah di GE ya. GE kalau nggak salah, General Electric. Beliau itu Six Sigma-nya black belt. Black belt itu kayak kalau di coaching itu udah coaching level tinggi. Tapi di pabrik dia. Buka agensi, timnya banyak, wajar. Bong Agus tuh, tahu Bong Agus, Inspire Agency. Tahu latar belakang dia? Konsultan keuangan, konsultan apa perusahaan atau apa gitu lah. Jadi wajar nggak punya agensi dengan tim terbanyak? Make sense, karena dia udah ngerti, gitu loh. Bagaimana kayak contoh si Cheris tuh, Edwin Jaya sama Cassandra yang punya FP1. Itu Edi Wijaya itu mantan bos saya di perusahaan saya yang lama. Itu mantan bos. Dan Anda tahu dia kan termasuk admin terbaik, sentra admin terbaik ya di Indonesia. Tahu kenapa? Iya, dia nggak orang metrodata dipindahin ke dia ke sono. Memegang, ya iya pasti terbaik dong metrodata saya. Adminnya keren banget, semua sentral kok kerjanya. Cassandra latar belakangnya apa? Konsultan tuh, audit lapangan kayak gitu-gitu tuh. Itu luar biasa. Berarti pertanyaannya apa? Kalau mau jadi orang cepat apa enggak? Cari orang yang kayak gitu. Terus saya cerita tuh, saya ingin contoh. Setiawan Nur Cahya punya yang namanya Kemal. Kemal kemana-mana pakai jas, pakai dasi lengkap. Gue ketemu di mall nih Pondok Indah, pakai jas dasi lengkap loh. Gue kayak kaget gue. Malu nggak salah lo mesti pakai jas dasi lengkap. Ih, dipakai itu. Atau belakang konsultan keuangan juga. Gampang kan ada jas? Gampang. Jadi jangan rekrut yang salah. Saudara? Ini kok lu ngomong gini sih? Nyesel. Nyesel ya?
Oh enggak, tenang, masih ada panjang, masih panjang, hidup masih panjang, hidup masih panjang. Bukan hidup kita hidup bukan hari ini, yes brother. Oh tetap masuk sistem dulu. Karena orang itu biasanya mereka malas masuk ke sistem. Nanti kan diajarin, kan udah belajar tuh. Nanti Ini kan tanya ke orang lain. oh, lo bekas dua lo. Ya nanti ketunjukin. Jadi bukan kayak dimasukin sistem, tetap dimasukin sistem, tapi di beberapa bagian itu cuma hanya kita ngawasinnya lebih gampang di prosesnya. Enak banget kayak apa Pak Wisri itu, aduh Pak Wisri itu komisaris Adira itu gampang banget developnya dia, gitu kan? Yang develop ini gampang. Masih apa lagi? Jadi kalau saya perhatikan itu teman-teman yang pada yang kayak gitu tuh begitu. Cara mereka developnya lebih cepat, prosesnya lebih cepat, cara melakukannya lebih cepat. Gitu. Masuk akal kan? Ya, jadi jangan capek-capek Anda merekrut orang yang salah gitu. Merekrut orang yang salah, lama perjalanannya. Ya, sip? Ada pertanyaan? Saya paling senang di sini kayaknya jalanannya bagus buat saya. Biasanya kalau rekrut orang rumah yang top di atas, biasanya nggak mau jalan, database-nya banyak. Apa sih yang disebut nama orang kita sering ngomong ya, orang ini punya potensi. Apa arti potensi? Saya tahu ya, ini banyak yang salah. Disangka yang punya potensi itu adalah orang yang punya network, itu salah. Orang punya network kalau nggak jalan sama aja bohong. Orang yang punya potensi adalah kacamatanya orang yang mau kerja keras. Orang yang sudah kerja keras. Banyak yang berhasil jadi AM tanpa network, banyak. Yang punya network banyak juga yang ngajarin, banyak. Berarti pertanyaannya menarik, kenapa orang yang punya level tinggi banyak yang nggak jalan? Karena tidak kena hot button. Yang paling jago adalah Pak Supardi, timnya semua pengusaha. Excellent. Kebetulan saya membantu beliau, Pak Supardi. Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan sama dia, karena dia banyak diskusi sama saya. Kenapa pengusaha jadi? Karena lu nggak menemukan siklus 5 tahunnya. Kita masuknya di dalam ruang, jadi kondisinya belum pernah masih intinya kondisinya. Dapat? Tapi biasanya yang pengusaha-pengusaha itu yang benar-benar jalan itu yang kayak gini, contoh. Pertanyaan simpel ya, Pak Wisri kan tadi kan saya bilang tahu ya, tahu. Adira, komisaris. Kenapa dia muncul? Income-nya udah ratusan juta dong. Kenapa muncul? Layanan. Orang perusahaan ditutup sama dia beneran serius. Dia dilepas semua kok. Enggak, dia mau ngomong ke sana sini. Kenapa orang kayak Pondang muncul? Kenapa orang Krakatau muncul? Semua orang pasti ada masalahnya setelah proses kemarin. Atau dia nggak bertumbuh, dia nggak stuck atau apa, disitulah masuk semua. Saya kasih gambaran, Pak Wisri di Pak Wisri direkrut itu lama. Itu bukan sebulan langsung join, enggak. Itu direkrutnya bertahun-tahun itu. Tahu nggak siapa Wisri? Ada tahu? Tahu. Siapa? Yang dua mobil dia tadi mau ngomong bukan itu. Saya nggak mau nyebut aja namanya, soalnya nanti malas saya nyebut nama itu. Wisri direkrut sama seseorang, Wisri merekrut seseorang. Oke, seseorang ini akhirnya sukses. Kemudian dia keluar dari sana. Wisri itu joinnya sempat sama Bu yang kerja di Sinarmas, siapa namanya? Bu Vivan. Jadi Bu Vivan dia keluar, ini nggak jalan nih. Ini jalan, sukses. Setelah sukses, dia rekrut lagi Wisri join di bawahnya dia. Tapi rekrutnya berapa lama? Lama. Krakatau berapa lama? Lama. Bisa 3 tahunan lebih.
Jadi jangan berharap orang yang kayak gitu direkrut langsung mau. Butuh waktu, takes time. Pak Wisri, Pak Supardi rekrut mereka lama, pengusaha-pengusaha lama. Oke, sip. Ya, dah, itu aja. Jadi ngomong apa ya? Orang yang berpotensi adalah orang yang tadi orang yang berpotensi adalah orang yang punya. Iya, orang yang berpotensi adalah orang yang kerja keras, bukan orang yang punya network. Jadi dia memang orang yang punya potensi, artinya orang yang memang bekerja keras, itu yang memang harus rekrut. Bukan network. Yang network, mendingan kalau saya saran ya, kalau network, kalau saya pendapat saya bisa jadi salah, saya tentu saya benar. Mungkin ada teman-teman punya pendapat lain, tapi saya cuma ngomong. Lebih baik kalau orang yang punya network banyak, lebih baik kalau ada kerjasama atau menjadi agent aja mendingan. Ya omset lu naik gitu loh, mendingan itu. Yes bro. Itu pendapat saya. Terus kalau dari yang saya dengar ini kan, kalau kita rekrut orang yang itu kan kita butuh waktu juga. Iya. Rekrut orang yang bagus juga butuh waktu. Iya. Terus baiknya gimana? Coba aja dikerjain. Ya iyalah bro, sekarang mau tanya lah. Pak Supardi ngerekrut orang, emang seperti itu ya? Enggak lah bro. Yang paling simpel buat gue ya, sebenarnya pendapat saya. Sebenarnya mencari orang perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang yang kayak bank, yang posisinya sudah manajer, kepala cabang, itu tempat kesetiaan tuh banyak kepala cabang bank loh. Kepala cabang bank, tapi memang lama, gua akui, iya lama. Tapi sekali jadi. Gitu. Ya, jadi jalanin apa? Jalanin aja semua. Kalau UM tuh nggak usah banyak pilih-pilih lah. Ya jalanin dulu gitu. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kalau UM nggak perlu pilih-pilih? Belajar rekrut, anggap aja belajar rekrut, nggak usah pusing-pusing. Anggap aja belajar, sampai nanti level tertentu lo kan ketemu hari kita gini, bakal ketemu kok. Belajar aja dulu, rekrut aja banyak-banyak, biar jangan latihan ngomong aja, anggap aja latihan ngomong. Siap ya? Oke, lanjut ya, yuk, kita lanjutin. Yes. Yuk, siapa yang? Oh, sorry, oke. Yes. Itu jadi panas ya? Iya panas. Mbak, yang pegang air boleh nggak yang dikit aslinya? Panas mbak? Yes, Pak, silakan. Ya, terus tadi kan sempat terus bahas soal problem paling utama yang sebenarnya yang kita sendiri. Yes. Sebagai leader. Dan itu mungkin kalau secara kita nyebutnya apa? Mental block. Bisa iya, bisa lah, udah gitu. Nah yang kadang bukan mengingat ya, mungkin problem paling utama sebenarnya bagaimana kita bisa ngancurin mental block kita sendiri. Sama seperti tadi kita handle tim, handle agentnya kan itu kan tiap orang kan beda. Setuju? Dan padahal mungkin kita untuk handle kita sendiri aja kita nggak ngerti. Setuju. Nah, jadi kalau kita bisa handle kita sendiri, ya mungkin 70% masalah kita selesai. Setuju. Bukan 70, 100%. Nah, problemnya kita tidak ada skill untuk. Pertanyaannya berapa lu mau bayar harga untuk diri lu untuk sukses? Ya, kalau secara sadar kan kita pasti mau bayar harga semua. Masa? Secara sadar. Oh iya. Nah intinya gini lah bro, gue cuma ngomong, ini pendapat gue pribadi ya. Sebenarnya saya selalu ngomong, ini yang saya selalu ngomongin loh ke teman-teman gitu ya, saya ngomongin. Saya bilang kalau sudah AM, lu mau ada aneh-aneh sedikit sih nggak apa-apa. Maksudnya aneh-aneh itu gini, orang yang susah dibentuk pun lu boleh coba gitu loh kalau sudah AM. Tapi kalau masih UM, masih SUM, masih nanggung-nanggung, mendingan jangan. Kalau saya bilang, mendingan pas ngerekrutnya dia pasti aja masuk ke sistem gitu loh. Apa bro?
Nah, hanya ketika lu sudah AMSAM, lu boleh investasi sedikit untuk belajar lagi bagaimana ngedevelop orang lebih dalam tentang terapinya, tentang coachingnya dan sebagainya gitu loh bro. Gitu. Karena nggak ada cara. Dari contoh, saya punya sekolah, saya punya profesor, saya punya training super camp, punya. Hasilnya bagus, dijamin. Boleh cek sama Michael sekarang deh. Michael kemarin baru selesai, Michael Alvin tanya sama beliau, apa hasilnya gimana? Bahkan kemarin dia cerita, ada yang cerita sama saya, ada satu orang di Surabaya, ada satu orang di Bali yang nggak pernah closing, sekarang closing dulu, 6 juta, 7 juta, closing dan sebagainya, cek gitu loh. Maksud saya itu adalah sebuah training bagaimana berubah orang. Gitu. Anda nggak punya skill, masukin kelas, saya ubah. Tapi kalau sudah nanti waktunya, baru lu ambil buat diri lu sendiri untuk berubah orang. Jangan buang waktu dulu deh. Jangan buang waktu, mendingan Anda memperkaya diri Anda dengan cara proses itu aja dulu. Dan kalau saya lihat kan ibaratnya gini ya. Ibaratnya kita kalau kita perlu bagus, artinya kan kalau kayak pabrik itu kan seperti bahan bakunya bagus. Yes, betul. Tapi kita sebagai seorang yang proses ini kita malah kita sendiri ada bagus sebenarnya. Nah itu kan problem. Yes, nanti lu masuk bro. Buat diri lu dulu, ambil ini bro. Gue kasih gambaran deh, dikit deh. Sebenarnya simple. Buku yang lu baca, lu praktekin apa? Itu dulu deh, simple deh. Gue nggak tertarik untuk jualan ke kalian. Nggak tertarik. Gue cuma ngomong aja tentang buku aja deh yang paling murah deh. Kalau training gue mahal-mahal, gue ngomong tentang buku aja deh. Buku yang lu beli dipraktek apa enggak? Ya kalau berarti secara sadar ya kita pasti lebih Sadar lagi. ya, karena kalau saya lihat akhirnya juga apa ya kemampuan tiap orang berbeda, bakat orang yang berbeda. Gini bro, gue cerita. Saya bisa sampai hari ini di sini gitu ya, bukan karena saya jadi trainer. Saya di sini saya praktisi. Saya praktisi di bisnis saya 15 tahun kerja sama orang. 15 tahun sama orang kerja. Gue dari posisi bawah bro. Mata gue buta, gue cuma punya satu mata. Gue pernah jadi supir. Serius gue pernah jadi supir. Gue nyupirin orang, beneran serius gue nyupir. Tapi pelan-pelan gue pernah jadi telemarketing, gue pernah jadi admin. Gue gak kapok jadi admin. Kenapa? Admin gak bisa kaya. Saya masih bisa kaya. Gue pelan-pelan merangkak naik pelan-pelan gitu bro. Tahu gak? Apakah gue langsung bayar investasi training yang mahal-mahal? Gak punya duit. Orang gue inget banget kok, training 100.000 aja dulu gue bilang mahal kok. Sekarang lo tanya, berapa yang paling mahal pencari punya? 150 juta maksudnya baru mahal, di atas 150 juta. Kalau di bawah 150 masih kurang. Training dulu saya ngomong. Bahkan saya sudah bayar training nanti bulan Maret. Saya berangkat lagi ke Orlando. Belajar lagi saya sama pencipta Inovi. Belajar kedua kali. Saya udah baik loh. Tapi pertanyaan menarik. Tapi bagaimana ceritanya kalau dari awal? Dari awal dari nol. Apa yang saya lakukan? Simple bro. Buku yang gue baca semua gue praktekin. Gue inget, kalau tanya, buku apa yang pertama kali gue baca? Gue bocorin. Buku yang membuat hidup gue, bukunya udah gak ada, makanya gue cerita. Kalau gue bisa, gue gak cerita. bukunya Johannes William. Ya kalau saya Johannes William atau siapa gitu namanya. Judul bukunya tuh Hypnosis in Selling, kalau nggak salah. Ya, itu tau nggak disuruhnya ngapain bro dalam buku itu? Johannes Lim. Tau nggak bukunya ngapain? Karena trainer juga nggak tahu mana tuh orang. Tau nggak disuruh ngapain? Afirmasi bro. Afirmasi disuruh dalam buku. Afirmasinya apa? Saya bisa. Ngomong gitu doang. Ya, saya sukses. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Gue ngomong nih, mobil serius demi Tuhan gue ngomong. Dari inti gitu ya, gue mau jualan ketemu orang terus gue terkam di dalam mobil. Semua orang yang ketemu sama saya percaya sama saya. Semua orang itu setir sampai pukul putus semua. Gue ngomong terus. Itu yang dulu gue lakukan. Gue ngomong terus. Ya, pokoknya gue paksa diri gue. Pokoknya gimana pun gue bisa. Rubah diri gue itu dulu bro. Apa yang terjadi? Omset naik, naik omset. Dapatlah prestasi, top achiever award. Jalan-jalan karena gue dapat prestasi karena berhasil penjualan terbaik Asia Pasifik. Pertanyaannya, punya duit? Enggak.
karyawan, duit dari mana sih? Masih mendingan kali jauh di mana-mana. Apa yang gue lakukan lagi bro? Sama, gue ngomong afirmasi. Sekarang pertanyaan, berapa banyak afirmasi yang gue lakukan? Setiap hari. Lu bisa ngeliat gue sekarang di sini, karena di sini begini. Lu kasih ke gue orang yang punya mental block, kasih ke gue cuma terapi sedikit begini, udah semua orangnya. Sekarang, dulu problem gue juga. Ketemu orang, nggak berani kata-kata orang, karena berani saya. Kenapa? Kata satu. Jadi gue curiga aja, kayaknya kalau ada orang ngomong tuh pasti matanya ke mata gue deh. Gue curiga gitu, pasti ke mata gue deh. Kayak gitu. Ketika jadi trainer, gue gak berani dapat kata gitu, berani bro. Kenapa? Karena kalau melihat kata gini, gue masih ingat zaman gue masih kecil bro. Apa yang lihat? Kayaknya berantem. Nah siang itu gue berani gitu. Jujur, gue tanya gitu. Tapi apa yang gue lakukan? Gue afirmasi terus. Terus sampai gue ngomong kan, semua orang yang ketemu sama saya percaya sama saya. Setiap ngeliat orang mata tuh paksain, mata tuh turun gitu kan. Paksain gitu kan. Mau gak mau. Ya enggak, apalagi sipit dan mata orang susah kan gitu. Paksa, gak ada lain bos. Senyum, lu ingat banget bro. Kata dia ingat ya cerita gue yang gue ke MPG gitu. Tau gak? Disuruh apa? Gue kan belajar sama Six Ziglar. Six Ziglar cuma ngomong, gue belajar sama bukan Six Ziglar. Gue belajar sama tangan kanan Six Ziglar, namanya Chris Dana. Kebetulan gue license Six Ziglar. Tahu pertama disuruh apa? Latihan senyum. 5 menit di depan kaca, kayak gila bro, kamar gue kunci dulu senyum. Ya, rumusnya ada bro, namanya 227 bro. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan. Gede. Lama-lama bingung kan, katanya senyum itu mata mesti ada ketukan. Kalau nggak ada ketukan berarti palsu katanya. Jadi gue berprotein di depan kaca. Lu coba aja cek buku gua semua fotonya sampai banner gua, lu cek semua senyum gua sama. SOP. Jujur kan? Kalau tanya, setelah ada duit bro, baru gua belajar hipnosis bro. Duit dari mana? Pinjem 3,5 juta, gua pinjem. Belajar lagi NLP, berapa? 11,9 juta, pinjem. Gua pinjem naik up gua mau bayar gua capek, susah. Pertanyaannya menarik buat gua. Ini nih sekarang di Jakarta nih kalau gue bikin training NLP, lucu. Ada yang agent bayar NLP, udah berani banget agent loh bayar NLP. Sekarang, nah itu kemarin ada yang SUM dan naik udah berapa tahun gak promosi, ikut tim training gua bingung. Ikut istrinya, suaminya udah patah semangat, istrinya ikut. Hipnosis ikut, coaching ikut, NLP ikut, semua diikutin. Suaminya dipaksa-paksa ke NLP. Sekarang saya di bawahnya tim Herianto, Derek. Ada udah bertahun-tahun naik-naik. Sampai Herianto ngomong gini, lu apain anak lu kok bisa berubah begitu? Tahu, ini berubah. Tapi pertamanya gimana bro? Dan lagi. Afirmasi. Sampai afirmasi model pelek sampai naik napas bro. Wah, ajaran udah aneh bro. Afirmasi. Napas kan? Semua orang yang bisa percaya, semua orang yang bisa. Bagi hidup bro. Demi supaya sukses. Murah, beli buku gua bro. Gua bukan promosi, gua cuma informasi aja. Video aku juga murah, gua gak mahal. Video training kayak ngesep tuh bisa 1 juta bro. Bang, gua gak jual mahal, gua cuma 50.000 ke 100.000. Tujuannya apa? Supaya kalian hidupnya berbahagia. Dapat itu? Jadi bayar harganya sama nggak? Gampang, gitu. Ya nggak? Kalau afirmasi ngomong kayak gini, semua orang yang ketemu sama saya percaya sama saya, semua orang yang ketemu sama saya percaya sama saya, nggak ngefek. Katanya Anthony Robbins konsepnya inkantasi, pakai gerakan. Semua orang yang ketemu gue percaya sama gue, gue karena malah apa kan? Begini bener. Tapi serius saudara. Bagaimana gue pakai? Gue lakuin. Selesai dong? Berhasil dong? Prestasi dong? Problem baru muncul bro. Gue mau dicari sama istri gue. Saya trainer yang termasuk berani jujur, berani ngomong. Gue mau dicari sama istri gue. Gue pernah minum Baygon, gak mati.
Oh itu rasanya gak enak. Rasa stroberi kali. Oh enggak, gua nggak pakai susu bro. Jadi oh dia salah ya. Harusnya pakai sirup marjan gitu ya. Iya. Terus gua mati. Terus kemudian gua pernah ribut sama istri gua kenceng banget. Hujan-hujan, kenceng gede. Gua nggak pakai baju, gua cuma pakai celana. Karena kalau lagi ngamuk kan begini lupa. Wah, ya kan? Kayak misalnya Superman gitu, tapi nggak ke protokol semuanya. Buka baju, cuma celana. Gua jalan kaki dari tempat kantor gua ke Wisma Metropolitan sampai ke Mall Ambassador. Gua jalan kaki kurang lebih sekitar mungkin 3 kilo lah. Jalan kaki hujan-hujan, jalan gua karena gila gitu kan. Tapi sambil jalan gua mikir, kok gua nggak bisa gila ya? Gua curiga, jangan-jangan orang gila pun juga ngomong yang sama, bener nggak ya? Ketika jalan itu, tau nggak? Ini bener-bener gua bisa tunjukin orangnya siapa. Ketika gue lagi karena gila gitu kan stres banget, hujannya stres gue belum bisa kita itu. Ternyata ada satu orang naik motor, pergi di jalan, lu kenapa? Perpelanya kanan. Siapa orang itu? Orang itu teman saya yang join di Prudential, gue mulai cek. Gue waktu itu belum bantu Prudential. Gue mau bunuh diri di Kemayoran yang bunuh diri. Mobil kan kenceng tuh, jadi tempat jual mobil, kan? Jadi mobil lewat gitu kan. Jadi udah ribut sama istri, udah mau ditanya pun ya, udah mau ada mikroled, gitu kan, loncat, gitu kan, mikroled itu berhenti. Lagi bagus. Dan lu tahu dong mikrolednya marah-marah kan? Orang gila, dikir gak lu? Ya dia mikirin gitu. Gak jadi ya, mobil ada lewat, gua loncat lagi, berhenti lagi. Itu loncat 3 kali berhenti semua mobil. Dan situ gua bilang, kok gak mati-mati ya? Mobilnya takut rusak kali. Di Blok M Plaza, di Jakarta dan Blok M Plaza, gua pernah ditangkap satpam, nggak bicara. Gua ditangkap satpam, sama istri masukin gelandang ini sana di kantor. Dinasihati sama satpam, jangan berkelahi lah, jangan bertengkar, nggak ngefek, gitu masyarakat gitu. Saya pernah mukulin pasangan saya pernah KDRT. Gue boleh sukses di bisnis, tapi gue gagal. Itulah, gue punya duit, makanya gue perbaiki diri gue. Boleh saya kasih nomor telepon istri saya, 081317907001. Gue telepon istri gue, tanya, pernah mukul lagi gak? Saya sudah 6-7 tahun gak pernah mukul. Tidak sama sekali. Sepures pun gak ada. Makanya kenapa saya senang banget, saya bilang ini, kalau buat suami-suami yang suka mukul pasangan, mending belajar sama gue deh. Kita ubah hidup kita lah, jangan mukulin pasangan, kasihan. Ya, pukul orang lain. Tapi kan gini loh, pembenaran. Lo kan sering ada pembenaran. Pembenarannya gini loh. Pembenaran gini, kalau gue marah sama istri gue panasin balik gitu loh. Jadi misalnya, aku gini, kamu galak juga. Kamu galak, gitu sebenarnya. Gue jujur aja ya, gue lakuin dulu. Gue pernah lempar istri gue ke tempat tidur dan kondisi hamil. Serius. Fisik bisa sembuh. Tapi bisnis. Saya pernah hidup ngaco, saya pernah selingkuh. Yes, saat ini saya pernah selingkuh. Ya, udah kumpul, selingkuh, bunuh diri, miskin pula kan gitu. Komplit. Buat apa? Tapi gue bersyukur istri gue luar biasa. Saya selingkuh bukan saya tidur sama wanita ya, begitu orang mau tidur sama wanita. Ya kalau cium dia pernah lah. Ya gue ngaku kalau cium lah pernah lah, gitu ya. Tapi nggak, gue nggak pernah tidur sama wanita itu. Dan apa yang terjadi, maksud saya mau ngomongin bahwa itulah yang saya ubah hidup saya. Saya merubah banyak, itu loh maksud gue bro. Mesti satu level dulu diselesaikan, selesai satu level naik lagi gitu loh bro. Jangan apa ya, kalau lu nyampe satu level aja belum, tapi investasi lu udah terlalu banyak dan lu nggak ubah hidup lu buat apa gitu. Masuk akal nggak? Dulu sih nanya jadi buka suara sebelumnya. Oke, selesai? Siap ya?
Ya, jangan nanya-nanya lagi ya, tolong ya. Harga buku berapa kan? Oh? Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Ya, memang kalau pakai saya mahal, mesti pakai saya mahal. Tapi memang maksud saya gitu loh. Hidup itu semua orang punya hak untuk bahagia, semua orang punya hak untuk bisa berbagi dengan pasangan sampai tua, itu kan kakek nenek itu kan. Ya enggak? Biar saya makanya kenapa saya kalau tanya apa ketakutan saya yang paling terbesar yang membuat saya bergerak cuma satu, aku bicara sama istri gua. Istri ngomong, Allah, lu pasti takut kan supaya cewek lain gak dikepang cewek lain apa nggak ada yang mau kan? Gua bilang salah. Gua cerai gua ini bakal cewek banyak yang mau sama gua. Gua bilang bukan karena itu. Tapi buat hidup saya yang penting adalah ketika saya jalanin, saya harus fokus, saya harus mencintai istri saya dan kalau bisa gitu. Ya, sip? Yuk lanjut. Pelajaran pernikahannya selesai ya. Oke. Saudara dulu, bagaimana Anda tahu bahwa kondisi dia di L1, L2, L3 apa? Memang secara data Anda tahu, tapi ciri-cirinya bisa kelihatan. Ciri-cirinya adalah orang di kondisi L1 adalah orang yang dikasih tugas, pasti dia jawab nggak mau, dia tolak dulu. Saya nggak bisa, kalau prospek, takut, coba takut gitu ya. Terus tertekan dikasih tugas, nggak pernah dikasih tugas, selama yang tanpa tugas menghindar dan defensif. Jadi kalau disuruh prospek, nggak mau, gitu ya. Yang kedua, ada di buku kok di foto-foto. Kalau foto mas saya dong. Bawah 11. Ya, halaman 11, ada di buku. Kalau yang 2 adalah kondisi yang masih cemas dan bingung, punya knowledge masih dikit, butuh kejelasan, butuh feedback, masih menolak jalan sendiri. Jadi, agent Anda yang minta ditemenin terus berarti L. Bisa ya? Tahu nih sekarang kondisinya, oh, dijual dulu, kita temenin terus nih, gitu ya. Apalagi kalau Anda pakai cara L2 dan masih nasehatin terus, orangnya nggak akan geser ke L3. Selain lagi, agent yang temenin terus, ada nasehatin terus, nggak bakal naik ke L3. Caranya gimana? Nanti saya ajarin. Ya. Berikut. L3, orangnya mempunyai pengetahuan dan mampu melakukan, antusias melakukan di awal, semangat melakukan di awal, terus kemudian butuh persetujuan, butuh reinforcement. Reinforcement tuh kayak dikasih motivasi untuk bisa, gitu. Ini reinforcement gitu ya, reinforcement. Semangat masih up and down, berarti kadang dan training, kadang enggak, kadang prospek, kadang enggak. Itu ciri-ciri L4 kondisinya semua sudah oke. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk nih. Saya masuk ke terus. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang kompetensinya jelek, sekali lagi. Orang yang kompetensi jelek butuh diarahkan. Sekali lagi. Orang yang kompetensi jelek butuh Orang yang motivasinya jelek butuh disupport. Orang yang motivasinya jelek butuh support. Paham maksudnya? Ini support ya, lu bisa bro, gue yakin lu bisa. Itu support. Seperti ya, kasih motivasi, itu support. Lagi ya, orang yang kompetensi jelek, diapain? Arahkan. Orang yang motivasi jelek di dapat ya? Jadi clear ya? Nah ini masuk berikutnya. Jadi kuncinya ini. Yes? Coba nanya. Balik. Hah? Hah? Nggak ada di sini. Oh iya, komitmen nggak dimotivasi? Nggak ada di sini. Ya. Thank you bro. Motivasi 13. Perhatikan saya, ini kunci nih, kunci. Dan papan tulis, nggak usah ngeliat catatan Anda, dan papan tulis saja, dan kejar, ini kunci. Kalau orangnya L itu berarti, saya jelasin dulu ya, contoh. Regnaldo, gue ingetnya Regnaldo nih, anggaplah saya leadernya Regnaldo. Soalnya lagi, saya leadernya Regnaldo. L itu, L1, 2, 3, 4 itu untuk Regnaldo. Oke? Saya sebagai leader itu disebut S. Sekali lagi, Regnaldo sebagai agent saya disebut L, saya disebut S. S artinya style, gaya, style leadership.
Ini kondisinya Ronaldo ya. Kalau Ronaldo L1, setaranya S1. Oke? Ronaldo L2, saya S2. Ronaldo S3 dan S4, saya L2, L3, L4, saya S3, S4. Dapat sampai sini? Saya stop dulu. Bisa? Oh iya, saya lupa kasih tahu. Apa tadi artinya L1 garis miring 2? Saya lupa kasih tahu. L1 garis miring L2 itu artinya orangnya progres naik ke atas. Sekali lagi, L1 garis miring L2 artinya progres naik ke atas. 2 ke 3 berarti progres ke atas. 3 ke 2 artinya terima kasih. Dapat ya? Tren turun. Ini tren naik, tren turun. Dapat ya? Dari ya? Kalau 3 4 naik. 4 3 oke ya, terusin. Yes. S1 2, S-nya 1 2. Iya bro. Dapat? Lanjut ya. Lanjut. Kalau sekarang saya nggak mau nunjuk ini, kita pakai logik aja. Logik. Kalau orang motivasinya tinggi, kompetensi 0, berarti orangnya perlu diapain? Pakai logik. Motivasi tinggi, kompetensi 0, orangnya perlu di training. Dapat ya? Orang yang motivasinya turun harus diapain? Tapi kompetensi tinggi, orangnya harus diapain? Supporting. Dapat ya? Clear ya? Jadi kuncinya itu. Perhatikan baik-baik. Oke nih ya. Bertunjuk itu Pak. Ini. Oke nih ya. Ini mengarahkannya rendah. Ini mengarahkannya tinggi. Oke. Ini mengarahkan rendah. Ini mengarahkannya tinggi. Ini supportingnya rendah. Ini supportingnya tinggi. Dapat? Dapat ya? Kita baca orang-orang ya. Kalau S1 kondisinya, coba baca. Mengarahkannya tinggi, supportnya rendah. S2 mengarahkan tinggi, support tinggi. S3 mengarahkan rendah, supportnya tinggi. S4 dapat ya? S3 ya? Jadi L1 temannya S1. Berarti kalau kondisinya dia motivasi tinggi, kompetensi rendah, berarti orangnya diapain? Dikasih pengarahannya tinggi, tapi supportnya gak usah ada. Dapat ya? Supportnya gak usah ada. Jadi komunikasi cukup satu arah. Saya ulang lagi, pengarahan berarti komunikasi hanya satu arah. Saya stop dulu. Jadi ingat ya, kalau motivasi tinggi, ilmunya nggak ada, berarti komunikasi satu arah. Lu dengerin gua, jangan banyak tanya, lu lakukan saja. Dapat? Terus ini. Jadi kalau tim baru, makanya kenapa tim sebelum perlu ada? Kenapa tim sebelum perlu ada? Ya karena ini. Kalau nggak dikasih tahu susah, bagaimana dia mau jadi? Masuk akal? Udah nggak tahu, nggak punya apa-apa, dikajarin nggak mau dengar. Bisa jadi, nggak jadi mabuk. Masuk akal ya? Lanjut. Yang kedua nih, S2. S2 kondisinya apa tadi? Motivasinya turun. Motivasinya turun dong. L2 motivasinya turun kan? Iya. Betul ya? Kompetensi sudah ada sedikit kan? Iya. Berarti orangnya perlu dikasih motivasi dan perlu disupport juga. Makanya mentoring. Jadi kita pakai logik ya. Jadi jangan terlalu pakai jargon. Saya nggak mau Anda pakai teori, tapi Anda pakai logik Anda. Wah ini orang motivasinya semangat nih. Oke,
tapi kok kenapa ilmunya kecil nih? Oh berarti perlu gua kasih ilmu. Wah orang ini ilmunya tinggi nih, tapi kok kayaknya nggak komitmen nih orang ini. Berarti motivasi yang harus seperti itu. Motivasi itu bukan berarti kasih teknik motivasi ya, bukan ya? Nanti diajarin. Dapat ya? Tapi jangan salah persepsi. Jadi lu lihat orang tuh, setiap Anda melihat orang, tolong orang dipecah menjadi 4 bagian. Komitmen, percaya diri, knowledge, dan skill. Oke ya, berikut L3 kondisi gimana? L3 motivasi naik turun, skill sudah ada sedang. Berarti perlu dikasih skill lagi nggak? Nggak perlu. Udah nggak perlu. Lagi ya, motivasi naik turun, skill sedang. Nggak perlu dikasih training lagi, karena ini sudah cukup. Dia cuma perlu untuk memastery, maka perlu diapain? Motivasinya disupportnya naik. Terakhir, dua-duanya sudah bagus, berarti dilepas, namanya assigning. Dapat sampai sini? Yuk. Sekarang saya mau mengajak Anda coba berpikir pakai logik ya, jadi jangan sampai salah. Perhatikan, ada penelitian mengatakan, ada penelitian mengatakan training meningkatkan produktivitas 22,4%. Saya ulangi lagi. Training meningkatkan produktivitas 22,4%. Training ditindaklanjuti dengan coaching menjadi 88%. Kalau coaching saja berapa? Kalau coaching saja jadi berapa? Hah? Lagi. Training meningkatkan produktivitas 22,4%. Oke? Training ditindaklanjuti dengan coaching menjadi 88%. Kalau coaching saja berapa? Pinter. 0. Ya dong? Kan ditindaklanjuti. Berarti apa simpulannya? Bisa nggak meng-coaching orang tanpa orangnya di training dulu? Bisa. Jadi kenapa orang yang sudah punya skillnya lumayan itu perlu di-coaching? Kalau enggak, dia akan nyusahin Anda supaya dia jadi orang, Anda lepas, habis itu bebas, Anda bisa develop yang lain. Masuk akal sini? Masuk dulu, kita bertanya dulu. Coaching baru dilakukan setelah training. Kalau training saja produktivitas hanya 22,4%. Berarti orang dikasih training dulu tanpa coaching, apa yang bakal terjadi? Berat, gak bakal produktivitas, gak bakal meningkat. Selesai training ini, Anda gak pakai coaching, dijamin kepala Anda melepuh. Semua materi apapun yang Anda diajarkan, kalau gak pakai coaching, pasti gak jalan. Yes Pak, bro. Beda. Coaching itu hanya sekedar bertanya. Coaching training itu dikasih ilmu bro. Ini training. Dapat ya? Gue cerita pengalaman itu namanya mentoring. Saya cerita pengalaman saya di sini. Kalau kondisi kayak gini, apa yang saya lakukan itu mentoring. Misalnya contoh, Pak Kanho cerita pengalaman dia. Gue begini, itu mentoring. Dan ilmunya kita ambil. Tapi kalau nggak kita pakai, nggak jalan. Coaching nggak perlu bagi-bagi apa-apa. Semua ilmunya dari kalian. Kita yang gali. Dapat belum? Sudah? Dapat ya? Jadi ingat ya, nah ini kita mau mulai melakukan ini. Caranya bagaimana? Saya mau buka pada Anda. Perhatikan, drilling komunikasi satu arah.
Mentoring komunikasi dua arah. Sekali lagi. Drilling komunikasi satu arah. Mentoring komunikasi dua arah. Oke? Boleh nanya-nanya, tapi keputusan tetap oleh leader. Kalau drilling, lu dengerin aja apa kata gua, jangan lawan aja. Semua keputusan dari saya. Makanya